Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Kaisah Maining Pramesti dari absen 15. Tahukah kalian bahwa pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, rakyat Indonesia terlibat dalam organisasi keamanan? Yap, organisasi tersebut bernama Keibodan. Kalian penasaran kan? Maka dari itu, pada video ini, saya akan menjelaskan pengertian, tugas, dan juga dampak dari Keibodan. Yuk simak! Untuk pengertiannya sendiri, Keibodan berasal dari bahasa Jepang yang berarti Korps Kewaspadaan. Keibodan ini merupakan organisasi semi-militer yang dibentuk oleh Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia. Organisasi Keibodan juga dapat disebut sebagai Barisan Pembantu Polisi atau Laskar Penjaga Keamanan Rakyat. Keibodan dibentuk pada tanggal 29 April 1943 bersama dengan Seinendan yang dipimpin oleh Gun Seikan. Sekarang kita masuk ke latar belakang pembentukan Keibodan. Keibodan sendiri dibentuk oleh Jepang karena Jepang mengalami kekurangan tenaga keamanan untuk mengawasi wilayah Indonesia yang sangat luas. Jepang itu menginginkan 1. Mengamankan wilayah pendudukannya, 2. Mencegah perlawanan rakyat Indonesia, dan yang ketiga, mengontrol kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan membentuk Keibodan, Jepang dapat memanfaatkan tenaga rakyat Indonesia untuk kepentingan Jepang sendiri, tanpa ia harus menambah pasukan Jepang. Tujuan pembentukan Keibodan adalah untuk membantu polisi Jepang pada masa penjajahan di Indonesia. Selain itu, motif yang diusung adalah memberikan pelatihan semi-militer kepada para pemuda Indonesia untuk membela tanah air dari gangguan musuh. Kalian penasaran gak sih, Keibodan itu merekrut siapa saja? Anggota Keibodan berasal dari pemuda Indonesia dengan ketentuan yang pertama, usia di antara 25-35 tahun, yang kedua memiliki badan yang sehat, yang ketiga berkelakuan baik dan disiplin, dan yang keempat dianggap sudah matang dan mudah diarahkan. Jumlah anggota Keibodan diperkirakan mencapai sekitar 1 juta orang. Banyak juga ya. Nah, untuk tugas Keibodan sendiri cukup beragam dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, antara lain yang pertama, membantu tugas kepolisian Jepang, yang kedua, menjaga keamanan dan ketertiban umum, yang ketiga, mengatur lalu lintas, yang keempat, mengawasi kegiatan rakyat agar tidak melawan Jepang, dan yang kelima, menjaga desa dan lingkungan masyarakat. Dengan tugas tersebut, Keibodan menjadi alat pengawasan Jepang terhadap rakyat Indonesia. Karena Keibodan merupakan organisasi yang membantu polisi, pastinya dia akan melewati pelatihan khusus. Anggota Keibodan tidak hanya diberi tugas, tetapi juga mendapat pelatihan khusus, antara lain, yang pertama, ia akan melewati pelatihan kedisiplinan, yang kedua, latihan kemiliteran dasar, dan yang terakhir, latihan khusus untuk para kader. Pelatihan ini diselenggarakan di sekolah kepolisian, salah satunya di Sukabumi, selama sekitar 1 bulan. Selama pelatihan, anggota Keibodan diawasi langsung oleh polisi Jepang dan tidak diperbolehkan terpengaruh oleh kaum nasionalis. Organisasi Keibodan dibina oleh Departemen Kepolisian Jepang atau Keimumbu. Organisasi ini dibentuk hampir di seluruh wilayah Indonesia, meskipun dengan nama-nama yang berbeda, seperti Bogodan di Sumatera, Borneo Konan Kokok dan di Kalimantan, dan Kakyo Keibotai di kalangan masyarakat Tionghoa. Nah, pastinya dengan adanya organisasi Keibodan ini timbul dampak negatif dan dampak positif juga. Untuk dampak negatifnya, yang pertama, ia menjadi alat penjajahan Jepang terhadap Indonesia. Yang kedua, menekankan dan mengawasi rakyat pada saat itu. Yang ketiga, membatasi kebebasan masyarakat. Untuk dampak positifnya secara tidak langsung, yang pertama, ada memberi pengalaman organisasi bagi masyarakat. Yang kedua, menanamkan disiplin dan tanggung jawab. Dan yang ketiga, menjadi bekal organisasi keamanan setelah kemerdekaan. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya, Keibodan merupakan organisasi semi-militer bentukan Jepang yang bertujuan membantu kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Namun pada kenyataannya, Keibodan lebih banyak digunakan Jepang untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia dan mengawasi rakyat agar tidak melakukan perlawanan. Jadi sekian dari video penjelasan saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.